Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai biosintesis terpenoid yang dimana terdiri dari Alma Jegenes, Nurkiftia Adam, dan saya sendiri Siti Anissa Gobel. Nah, apa itu terpenoid? Mari kita simak pada slide berikut ini. Terpenoid merupakan derivat dehidrogenasi dan oksigenasi dari senyawa terpen. Terpenoid disebut juga dengan isoprenoid. Hal ini disebabkan karena kerangka karbonnya sama seperti senyawa isopren atau C5H8. Secara struktur kimia, terpenoid merupakan penggabungan dari unit isoprena, dapat berupa rantai terbuka atau siklik, dapat mengandung ikatan rangkap, gugus hidroksil, karbonil, ataupun gugus fungsi lainnya. Nah, ini merupakan klasifikasi terpenoid, di mana yang terdiri dari monoterpen, sesquiterpen, diterpen, triterpen, tetraterpen, dan politerpen. Klasifikasi ini biasanya tergantung pada nilai N-nya. Kemudian, sebagian besar terpenoid mengandung atom karbon yang jumlahnya merupakan kelipatan 5. Penyelidikan selanjutnya menunjukkan pula bahwa sebagian besar terpenoid mempunyai kerangka karbon yang dibangun oleh 2 atau lebih unit C5 yang disebut unit isopren. Unit C5 ini dinamakan demikian karena kerangka karbonnya seperti senyawa isopren. Menurut Wallach 1887 mengatakan bahwa struktur rangka terpenoid dibangun oleh 2 atau lebih molekul isopren. Pendapat ini dikenal dengan hukum isopren. Kemudian masuk pada reaksi dasar biosintesis terpenoid. Yang pertama itu pembentukan isopren aktif berasal dari asam asetat melalui asam mevalonat. Yang kedua, penggabungan kepala dan ekor 2 unit isopren akan membentuk mono, sesqui, disester, dan politerpenoid. Yang ketiga, penggabungan ekor dan ekor dari unit C15 sampai C20 menghasilkan triterpenoid dan steroid. Nah, mari kita lihat, ini merupakan mekanisme reaksi biosintesis terpenoid. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai reaksi tersebut. Jadi, mekanisme dari tahap-tahap reaksi biosintesis terpenoid adalah asam asetat. Setelah diaktifkan oleh koenzim A, melakukan kondensasi jenis Claisen menghasilkan asam asetoasetat. Senyawa yang dihasilkan ini dengan asetil koenzim A melakukan kondensasi jenis aldol, menghasilkan rantai karbon bercabang sebagaimana ditemukan pada asam mevalinat. Reaksi-reaksi berikutnya adalah fosforilasi, eliminasi asam fosfat, dan dekarboksilasi, menghasilkan isopentenil atau IPP, yang selanjutnya berisomerisasi menjadi demetilalipirofosfat atau DMAPP oleh enzim isomerisasi. IPP sebagai unit isopren aktif bergabung secara kepala ke ekor dengan DMAPP, dan penggabungan ini merupakan langkah pertama dari polimerisasi isopren untuk menghasilkan terpenoid. Penggabungan ini terjadi karena serangan elektron dari ikatan rangkap IPP terhadap atom karbon dari DMAPP yang kekurangan elektron diikuti oleh penyingkiran ion pirofosfat yang menghasilkan geranil pirofosfat atau GPP, yaitu senyawa antara bagi semua senyawa monoterpenoid. Nah, pada penggabungan selanjutnya antara satu unit IPP dan GPP dengan mekanisme yang sama menghasilkan farnesil pirofosfat atau FPP yang merupakan senyawa antara bagi semua senyawa sesquiterpenoid. Senyawa diterpenoid diturunkan dari geranil
pirofosfat atau GGPP yang berasal dari kondensasi antara satu unit IPP dan GPP dengan mekanisme yang sama. Nah, ini merupakan catatan yang harus kita ingat. Yang pertama itu isoprena biologis, di mana IPP dan DMAPP adalah isoprena aktif. Yang kedua-duanya harus ada, yang mana ditemukan oleh J.W. Comfort 1959. Yang kedua, enzim untuk mengubah IPP dan DMAPP menjadi terpen sudah ditemukan dari berbagai tumbuhan. Yang ketiga, enzim yang mengubah asam mevalonat menjadi IPP dan DMAPP telah ditemukan dari lateks. Yang terakhir, asam asetat atau bentuk aktifnya atau asetil koenzim A merupakan sumber atom C untuk asam mevalonat atau MFA. Baiklah, jadi itu pembahasan mengenai biosintesis terpenoid dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada salah-salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.